ketahuan itu cewek, itu aku jadi parno. Jadi kayak kalau tidur nggak pernah nutup pintu lagi, jadi selalu aku buka. Enggak banget ya, karena sebelumnya memang aku pernah berteman dengan mereka. Halo semuanya, aku Raisya. Halo, nama aku Ayu Malaysia Putri, biasa dipanggil Ayu. Perkenalkan, nama aku Fitya Aulia Karim, bisa dipanggil Fitya. Saya ada Muslim, Muslim. Perkenalkan, nama saya Salmi Asar. Aku nggak tahu sih ini bener apa enggak, apa emang cuma halusinasi doang. Waktu itu kemarin lagi sendiri di rumah, terus pas aku masuk kamar, karena itu gelap kan, maghrib gitu, belum nyalain lampu, terus kayak ada yang ketahuan gitu cewek, tapi kayak ya udah gitu. Sebenarnya dibilang takut sih enggak banget ya, karena sebelumnya memang aku pernah berteman dengan mereka. Dan jadi kayak udah nggak kaget sih ngeliat gitu, Lihat hantu gitu ya. terus kayak awalnya tuh kayak nggak percaya aja bisa ngeliat lagi di sini, yang aku mikirnya udah beda laut, udah beda samudra, kok bisa ketemu lagi gitu, bisa ngeliat lagi. Kayak ya udah deh, asalkan dia gak ganggu. Tapi waktu itu kebetulan dia ganggu. Ya udah, kita sempat istilahnya berantem lah gitu, kita pernah berantem. Ya di situ kayak langsung tiba-tiba aku nggak bisa ngeliat dia lagi. Aku lagi tidur kan, aku di rumah, waktu itu lagi tidur di rumah yang sekarang gitu. Sekarang lagi tidur mimpi buruk gitu. Nah, di dalam mimpi itu aku tuh diajak main sama anak kecil, bule, Turki gitu kan. Nah, terus dia ngajak main, saya bilang nggak mau, tapi dia tetap ngajak main gitu kan. Nah, terus aku teriak, saat itu teman aku tuh si Dinda, aku teriak kan, Dinda suruh dia keluar, aku bilang gitu. Nah, tapi dia tetap ngajak main gitu kan. Nah, sampai akhirnya aku bangun, aku berhasil bangun, terus aku sempat ngeliat sebentar di belakang pintu, terus aku kayak baca gitu, akhirnya kayak udah kayak tersadar gitu, terus aku kayak teriak Dinda, kayak kenceng banget dari kamar aku, terus dia baru kayak kenapa gitu, terus aku kayak baru kayak marah, gue dari tadi teriak manggil lu nggak nolongin gue gitu, nggak denger lu teriak. Itu aku jadi parno, jadi kayak kalau tidur nggak pernah nutup pintu lagi, jadi selalu aku buka. Gue orangnya takut banget sama setan. Oh iya. Takut banget gue sama setan. Cuman gue kalau nonton film, pas nonton nggak takut. Tapi pas sudah gue ngeragain di kejadian yang di film, misalkan adegannya di kamar, terus gue di kamar, gue jadi keinget filmnya, jadi gue takut banget. Gue sering banget kayak ada yang ngikutin di belakang, atau di apartemen sendirian, terus ada suara-suara. Tapi pernah nggak benar-benar hal terjadi gitu di dunia nyata langsung gitu? Di dunia nyata gue nggak pernah, tapi temen gue jam 3 malam gue dibangunin, dia dibangunin sama setan sama gue. Gimana gue nggak takut? Pernah kayak jam berapa jam satu ngobrol sama yang hal tadi malam ketok udah kunci lagi, ya berkunci belum ketok, jadi lain ketok lagi, terus habis itu kamu pernah lagi udah itu. Sebenarnya aku dulunya kok kayak jarang sih dua-duanya. Cuma aku yang malah aku yang yang kemarin. Oh, yang di Turki berarti nggak menutup kemungkinan jarang atau enggaknya gitu ya. Sebenarnya apa ya, dibilang beda atau sama, sebenarnya sama, karena kan di setiap tempat kan pasti punya penghuninya masing-masing. Kayak mereka juga punya aktivitas dan kehidupan masing-masing. Jadi kayak di Indonesia kayak kita bisa bilangnya itu poci, miske gitu kan. Tapi kalau di sini tuh kayak lebih jin sih, tapi jinnya menyerupai miske kayak gitu loh. Miske apa? Kunti. Oh kunti, miske. Jadi menurutku tuh kayak ya sama aja sih, tapi kalau di Indo tuh kayak lebih Ke doktrin ya hawanya. hawanya kayak dibikin serem, padahal dia tuh kayak Ya udah. ya emang mukanya ya namanya begitu-gitu ya, nggak ada yang utuh gitu kan, pasti ada yang hancur atasnya atau bawahnya. Anak
orang Indonesia kadang suka terlalu drama nggak sih? Kayak gimana ya? Gak ngerti deh. Tapi di Turki kayak jarang hal-hal kayak gitu tuh. Kayak di Indonesia kan berbagai macam, kayak ada pocong-pocong. Nah, tuh, penyebabnya apa tuh biasanya? Kenapa? Penyebabnya apa tuh biasanya? Kok bisa Penyebabnya- kayak gitu? Ya mungkin karena film. Atau Bisa. dari kecil udah ditakut-takutin. Iya sama bisa. setan. Dari kecil takut-takutin, kemudian kayak nonton film gitu kan. Kayak mitos-mitos Iya, ini nggak sih? dan Kayak kadang Indonesia kan agak dibuat-buat gitu Iya. kan, lebih dramatis. Nah itu bisa jadi dari situ. Tapi kayak aku lebih percaya karena maghrib, Oke. maghrib nggak boleh keluar tadi Iya. cilik gombel, Benar-benar. genderuwo gitu. Mungkin karena emang orang sini tuh emang naruh di situ nggak cukup gede kan, soalnya sekuler juga kan. Nggak tahu sih, cuman itu kayak gitu. Ya kayak lebih nggak percaya gitu ya jadi. Nggak percaya, jadi banyak orang nggak percaya, jadi dikit yang pakai sini. Di Indonesia Apa sih banyak penyebabnya? drama kali ya? Gak tahu loh bang, di Indonesia banyak hoax. Banyak hoax ya, Iya itu drama. dia tuh. Jadinya bikin takut ya. Nah, sugesti jadinya. Sugesti. Sedangkan kalau di sini kayak ya bodo amat gitu kali ya orangnya. Gue mikir di sini cewek cakep, setannya cakep-cakep bang. Nah, walaupun setan ya. Iya. sebenarnya bingung ya, kayak kita mau percaya, kita mau nggak percaya tapi itu ada orang-orang ada gitu bukti. Tapi kalau misalnya nggak percaya juga, kalau misalnya percaya kan kayak aku nggak ngalamin gitu-gitu, tapi ada orang yang ngalamin gitu kan. Jadi ya udah, percaya dan nggak percaya. Sebenarnya kan kalau kayak gitu balik lagi ke kepercayaan nenek moyang. Jadi kayak setiap orang pasti punya adat yang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda. Kayak kepercayaannya juga beda-beda. Kalau yang masih kayak pedesaan itu kayak memang masih mempercayai. Kalau misalnya contohnya kalau kita ke Jogja ke pantai itu, ke laut pasti nggak boleh pakai baju warna hijau. Dan awalnya tuh kayak aku nggak percaya, tapi kebetulan aku ngeliat sendiri dengan mata kepala. Jadi pas aku kebetulan untungnya nggak pakai baju hijau, tapi tadi aku pakai baju hijau, terus sebelah aku dia pakai baju warna hijau. Tiba-tiba dia jalan pinggir laut, tiba-tiba ke tengah, terus habis itu duduk di situ. Terus orang-orang sebenarnya udah pada teriak, tapi dia bukannya malah minggir, malah ke tengah. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kalau untuk zaman sekarang sih ya nggak usah dipercaya gitu. Kalau emang misalnya masih mau percaya, ya balik lagi ke iman kalian kayak gitu. Kafir nggak sih masuknya jatuhnya ya kalau di Islam mah ya gitu. Nggak bagus percaya kayak gitu. Jadi kalau misalkan bagi kakak udah nggak zaman. Justru menurut aku kalau kita percaya kayak gitu malah kita akan terjerat ke dalam kayak Oh, gitu. Kalau orang yang masih mau percaya sih percaya aja, cuman kalau saya sih pribadi nggak mau percaya, soalnya nggak bisa dinalar di otak juga. Jadi kayak lebih udah lah ya gitu. Saya juga saya waktu itu pernah ke Pantai Selatan beneran pakai baju juga keren. Jadi benar membuktikan gitu ya. Ternyata nggak kenapa-napa juga. Ya kalau menurut gue sih gak usah percaya lagi lah. Gue gak ada percaya begituan soalnya. Tanggapan aku sebenarnya itu kan kayak dari gimana ya, kalau itu kan kayak udah dari doktrin gitu kan. Jadi kayak gimana ya, mungkin yang masih percaya sama yang kayak gitu karena kan itu dia pasti dari mungkin pasti dia ada ajaran-ajaran kayak gitu kan. Jadi kayak aku nggak terlalu paham sih soal yang kayak gitu, tapi yang pasti dia nggak semata-mata percaya hal itu kalau misalnya dia nggak mempelajari hal itu juga. Terus sih kayak balik lagi ke diri masing-masing juga gitu. Kalau emang sebenarnya kita aja samping kanan kiri tuh pasti ada penjaganya. Maksudnya pasti ada yang kita juga nggak tahu di tempat itu, kayak misalnya kita merasa sendiri tapi sebenarnya banyak gitu, banyak orang atau banyak kehidupan yang kita emang nggak bisa lihat gitu. Ya, jadinya kalau mau misalnya mau dipercaya boleh percaya, tapi jangan terlalu terjerumus
ke dalam situ. Aku belum pernah denger sih, tapi pas dengarnya kayak lucu. Kayak kenapa kita harus menghilangkan hal itu? Menghilangkan kotoran kesaktian kayak gitu. Iya, kotoran kesaktian gitu. Lucu aja sih ada hal seperti itu. Jadi kalau misalnya pengen melakukan sesuatu yang baru selalu mikirin ntar kayak gini, Nah. Jadi hal-hal yang sebenarnya nggak pasti jadi takut aja gitu ya. Jadi yang belum tahu penjelasannya orang-orang Indonesia tadi masih Ya akhirnya nggak berani untuk mencoba karena mitos-mitos ini. baru atas mitos-mitos itu. Kembali lagi sama diri sendiri sih bang. Oke, lu masih percaya ya udah, lu nggak percaya ya udah, suka-suka lu gitu sih bang. Cuma lebih baik jangan percaya. Karena jadi menghambat diri sendiri juga kan. Itu dia betul, nggak ada gunanya juga.